Kemarin tuh aku beberapa kali ngajar di properti, komunitas properti. Nah, orang properti itu orang-orang yang jualan banget. Istilahnya adalah kayak posting itu benar-benar kayak rumah, luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, kamar belakang dan sebagainya itu. Ya kan yang diposting itu. Saya bilang kalau semua agen properti posting itu. Halo, apa kabar nih? Baik, udah lama nggak live itu kita. Iya, menyapa juga teman-teman yang lain. Apa kabar? Selamat malam, hai. Wah, seru nih, seru. Gimana kok? Sibuk ya? Sampai akhir tahun masih gas tetap. terus nih kayak mantap. Masih nggak ini soalnya nggak jalan keluar soalnya liburan ya di rumah aja sih. Wah, dari Amrina Yul Fajar. Halo. Halo. Ya. Wah, ini sambil nunggu teman-teman join, yang join, kita malam ini mau bahas apa? Mau bahas ini tadi katanya tadi apa? Bangun kolam renang. Ya. Kolam renang. Kayaknya aku nyemplung kolam renangku terakhir pandemi awal deh. Pulang kampung berenang. Habis itu nggak berenang lagi. Kayak 3 years ago, 2,5 tahun yang lalu ya. Oh. Jadi kalau memang orang punya kolam renang di rumah itu, anakku pakai sih. Ya? Tapi kalau aku itu pemandangan. Orang visual ya. Orang visual sukanya ngelihat gitu kan. Hijau, habis itu biru, wah enak gitu kan. Nyemplung kagak. Ya. Dan kalau ada kolam renang, rumahnya lebih adem ya. Tapi kalau kena panas menguap juga panas kali ya. Sama aja gak sih? Kayaknya nggak terlalu kayak efek sih. Oke. Kita malam ini bakal bahas cara bangun kolam ya. Tapi kolamnya tentu bukan kolam renang. Nah, ini salah satu hal yang paling saya suka sama Ko Denny ini. Dia selalu bahas tentang building list building. Dia bahas tentang funneling ya. Menurut saya tuh kepake banget, terutama buat saya nih, ya kan. Saya kan selain punya toko online, saya juga content creator ya. Nah, menjadi content creator itu kalau nggak punya funneling, itu nggak akan survive lama. Ya karena banyak content creator yang view-nya banyak, kontennya FYP, tapi nggak ada produk dan bingung jualan apa. Ya, nah, jadi karena sering dengar dan sering lihat kontennya Ko Denny, jadi saya sekarang kalau mau buat konten itu selalu mikir CTA-nya apa nih? Ya, saya mau larinya ke funnel mana nih? Baru saya buat kontennya. Ya, jadi saya nggak buat konten buat FYP. Ya, walaupun kadang-kadang ada beberapa konten, tapi tujuannya buat branding yang saya tahu. Oh, ini kontennya tuh branding doang. Wait. By the way, kalau konten branding doang, ngukurnya gimana? Brandingnya sukses atau enggak? Nah, ini challenge lagi nih. Nah, ini challenge. Ini saya nggak tahu, makanya saya akan nanya-nanya nih. Kadang-kadang saya pikir, aduh nggak ada CTA-nya, udahlah branding aja lah. Ini konten branding deh. Kayak misalnya, kan kalau gue kan sering buat konten gerebek seller kan kok ya. Kan misalnya kayak gue ke tempat seller, tapi nggak ada CTA-nya. Gue nggak tahu mau jualan apa. Ya udahlah, ya berbagi ilmu aja lah, branding gitu ya. Cuma karena nggak ada CTA-nya, jadi jalan keluarnya jadi branding. Padahal ya, ngukurnya gue juga nggak tahu ya. Yang pasti ya teman-teman ya, jangan kira kalau teman-teman misalnya Om Botak nih ya, kita punya channel YouTube, channel YouTube-nya subscribernya banyaknya puluhan ribu lah ya, nggak tahu ini banyak atau nggak buat teman-teman. Buat saya sih udah lumayan. Nah, kita bisa hidup dari AdSense-nya doang. Nah, karena banyak yang bilang, oh lumayan udah menjadi AdSense. Nanti ternyata AdSense itu nggak kasih kita makan, bener loh. Ya, satu bulan punya AdSense itu kalau saya ya mungkin cuma cukup buat biaya produksi cover satu video. Ya, sedangkan saya harus keluarin 3 video seminggu. Jadi sisanya itu dari mana gitu? Kalau kita nggak punya sesuatu yang mau kita jual gitu ya, ya akhirnya saya jual membership, saya jual kelas, saya jual ya macam-macam lah ya. Ada ini juga kalau teman-teman sadar ya. Tapi kalau nggak sadar bagus, berarti saya nggak jualan. Berarti udah smooth. Ya. Berarti udah smooth. Selalu ada dan smooth. Ya
dan itu yang membuat saya sebenarnya survive gitu. Maksudnya saya melihat ya zaman sekarang ya kita dengan menjual diri, dengan branding diri ya, menggunakan sosmed dengan baik, itu membuat kita survive. Bahkan saya yakin di 2023 ini ya jalan satu-satu buat teman-teman survive ya untuk dengan membranding diri atau toko ya. Saya pilihannya membranding diri, mungkin teman-teman ada yang membranding toko, bebas ya. Nah malamnya kita mau ngomong sama Kode ini khususnya buat keresahan kita nih ya. Keresahan kita dari online seller sejak ada undang-undang yang terbaru ya kan, itu semua nama di hidden tuh di Tokopedia, di Shopee, nanti mungkin akan di TikTok juga, Lazada, pokoknya akan di hidden. Jadi kita nggak bisa dapat database. Jadi teman-teman yang ngarepin jualan di marketplace murah untuk dapat database ya akan semakin sulit. Benar. Akan semakin sulit ya. Nah, kalau dari Kode ini sendiri gimana tuh kalau menyikapi? Wah, buat aku sih marketplace kasih angin buat aku di Travelio nih. Thank you marketplace, kasih angin. Kemarin juga kan aku baru posting kan jualan produk digital kena ongkir. Kok kena ongkir sih? Iya, formalitas gitu. Oke, thank you, kasih angin lagi ke Travelio. Buat saya sih gitu sih. Yes, I think buat teman-teman ya. Digital sebenarnya bisa nggak kena ongkir, cuma memang untuk pengajuannya itu nggak mudah lah, bilangnya gitu. Bisa nggak kena, tapi pengajuannya nggak mudah. Memang mayoritas teman-teman yang jual produk digital masih kena ongkir. Jadi memang kemarin saya juga sempat baca komen-komennya ya, yang habis Kode ini post, saya baca komen-komen di bawah ya. Tapi saya ingin meluruskan kalau memang bisa, tapi nggak mudah lah, istilah gitu. Jadi buat mayoritas teman-teman yang berjualan produk digital ya, masih kena mudah pakai Travelio soalnya. Pakai instant payment instan. Oke. Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat bisnis kita dapat banyak prospek atau kolamnya sih sebenarnya? Kalau tadi kan kita berjualan di marketplace ya kita harus ngiklan ya, kita harus ini, cuma ternyata nggak dapat kontak juga. Dan akhirnya orang beli sama kita, nextnya mau repeat order udah lupa gitu ya. Apalagi kayak misal saya nih, jualannya yang setahun sekali punya gitu. Jadi gimana sih caranya kita bisa dapat prospek atau... Nah ini terkait juga, tadi ada pertanyaan satu lagi sebelum ini tadi, di kolom komen, itu adalah aku mau jualan tapi nggak tahu produknya apa. So jawabannya sama sebenarnya. Problemnya dari semua orang yang tadi adalah, kalian nggak tahu target marketnya siapa. Kemarin ada satu pertanyaan cukup menarik ketika aku hadir di acaranya MDCO-nya David Cokro. Jadi dia bilang ada orang yang nanya juga, Coach gimana sih caranya kita itu ngegedein bisnis kita nih supaya bisnis kita bisa skill. Terus si David itu kan partner aku ya di Travelio juga. Si David bilang begini, the reason kenapa kamu nanya begitu adalah satu, kamu nggak tahu marketmu siapa, that's it. Jadi ketika kita nggak bisa ngegedein bisnis kita, simple, karena selama ini kamu nunggu orang datang. Nah, ketika tadi Om Botak juga nanya kayak gimana caranya bikin kolam, pertanyaan saya adalah ikan apa yang Anda mau taruh di kolam Anda? Kan nggak bisa dicampur-campur ya. Ikan hiu, ikan lele, ikan teri, ikan mas, itu kan nggak bisa dicampur. Ikan cupang gitu, dicampur gitu. Ya, berantakan kolamnya. Nah, ini menarik nih karena saya waktu pertama kali jualan online, kan saya jual di marketplace tahun 2011 ya. Itu Palu Gada is fine. Ya, teman-teman boleh jual satu toko, tanpa niche market yang jelas, yang penting semua barang dicampur jadi satu. Jadi toko saya tuh toko Palu Gada. Dan makin kesini, saya tuh makin merasa kalau di toko Palu Gada itu akhirnya cuma satu kategori yang naik. Karena marketplace sendiri sebenarnya nggak suka Palu Gada. Kecuali lu gede banget. Bisa ada RM-nya, bisa ada 3 atau 4 dari berbagai kategori ya. Tapi most of the time, toko lu harus satu kategori yang paling kuat. Karena akan dikelola oleh satu RM. Dan ketika RM kategori itu handle, ya dia maunya gedein barang-barang dari kategori tertentu, misalnya home ya home aja, sport ya sport aja, dan lain-lain. Jadi teman-teman makin kesini, ya kita memang jualan di marketplace pun itu harus punya kolamnya, ya harus targeted satu kategori yang kita benar-benar kuat. Karena saya makin kesini makin melihat kalau Palu Gada itu doesn't work as well as iya, jadi gini, bukannya kalau Palu Gada terus mati gitu, enggak juga. Gini, contoh kalau gini ya, kalau misalnya kita datang ke food court gitu, itu Palu Gada tuh, kita mau makan apa-apa ada, ya kan, food court tuh. Palu Gada. Tapi kita nggak bakal bisa jualan steak yang harganya kayak 600.000 gitu. Itu udah pasti kayak specialty banget kan, Angus House misalkan gitu. Nah itu kan satu tuh, Angus House nggak bakal jualan gado-gado.
nggak jualan sate padang misalkan di situ. Specialty. Jadi specialty itu akan lebih bagus secara harganya semakin mahal juga, bukan semakin mahal sih, profitnya juga semakin gede sih. Jadi kayak misalkan ke dokter, kalau dokter umum sama dokter spesialis harganya mahal mana? Ya kan, jadi mikirnya gitu. Ada yang bilang loh kemarin tuh mahal dokter umum. Loh kok bisa, kenapa? Karena ke dokter umum saya nggak sembuh-sembuh, masih bolak-balik katanya. Ya, jadi lebih mahal. Oh, make sense. Nah, anyway itu teman-teman ya. Jadi kalau Anda palu gada, problemnya adalah ketika Anda mau ngiklan, mau injek gas dan sebagainya, nantinya Anda bingung sendiri nih mau kemana nih. Dan platformnya juga bingung. Let's say misalkan Instagram account Anda nih. Anda kasih palu gada Instagram account nih. Nah, ketika ada skincare, kemudian ada otomotif, ada elektronik, ada gadget, akhirnya Instagram sendiri tuh bingung mau mensuggest konten Anda ke orang yang mana. Karena konten Anda random sekali. Dia nggak dapat idenya. Itu sih. Ya, random. Ya, makanya akunnya gue sendiri tuh benar-benar spesifik sebenarnya ya. Buat teman-teman seller yang jualan di marketplace, titik ya. Jadi to be honest, followernya juga nggak banyak ya, tapi kalau untuk di konten marketplace ya kita sangat salah satu top of mind karena ya memang udah lama dan sangat spesifik di sana. Jadi ya dari pengalaman gue sebagai content creator ya, gue melihat bahwa lebih baik lu fokus di satu ini, walaupun bilang emangnya cukup, gede ya. Kalau memang mau difokusin, brand-brand akan datang karena mereka melihat ya kalau mau di marketplace ya Kombotak, karena memang kita spesifik di sini. Jadi mendingan spesifik daripada luas gitu. Benar banget sih. Nah sekarang ini kan tadi kita ngomongin spesifik niche ya teman-teman ya. Nah ketika kita ngomongin list building, sebenarnya niche itu nggak cukup, tapi harus down lagi ke orangnya kayak apa. Contoh ya, ini case study yang cukup menarik sih di Tribelio sendiri kemarin. Salah satu niche yang kita masukin ketika ngebangun Tribelio page kemarin itu adalah agent insurance. Nah, setelah masuk ke agent insurance, ketemu teman-teman di situ, kenalan-kenalan yang memang agent insurance, saya diundanglah jadi speaker di berbagai event agent insurance yang audiensnya itu gila, 1.000, 2.000 gitu. Jadi gede-gede kayak gitu kan. Nah, kita berpikir bahwa agent insurance kan butuh prospek lewat online ya. Ya udah diajarin aja pakai Tribelio page, semuanya dapat prospek online. Ketika diajarin, wah di kelas mah excited banget, kayak seru banget ya bisa ada tools kayak begini ya. Tahu yang terjadi teman-teman? Konversinya 0. Nah, kita kan mikir ya, katanya cocok, target marketnya cocok. Kalau saya jadi agent insurance, saya pakai Tribelio. Kenapa agent insurance excited, konversi 0? Ini kenapa nih? Nah, kita riset tuh. Tanya kita kan ke mereka. Mereka jawabnya apa? Males ribet bikin landing page kayak begitu, desain-desain nggak ngerti, gua ribet gitu. Oke, interesting ya, jawabnya ribet ya. Oke deh, gini deh, event berikutnya nih. Kita sampai hire graphic designer buat bikinin landing page. Kita yang bikinin. Jadi CTA-nya adalah kalau lu tertarik untuk pakai Tribelio page, masukkan nama dan email di Google Form aja. Kita yang akan bikinin buat kamu deh. Siap pakai gitu. Itu rame banget. Dari 2.000 orang yang datang kemarin tuh kita sempat dapat 800 orang register. Dan kita harus bikinin landing page-nya 800 orang itu less than a week. Karena kalau lebih dari seminggu orang udah lupa lah, ya kan. Jadi mesti cepet-cepetan tuh. Gila-gilaan sehari bikin kayak 100 landing page kita. 100 landing page. Setelah kita balikin, linknya kita kasih semua, ternyata yang dipakai cuma kayak hitungan jari dari 800. Mungkin ada kayak 20-an gitu atau 30-an gitu dari 800, bahkan nggak 10%-nya. Lah kan kita mikirin, udah kita bikinin, mereka udah masukin nama, email, dan nomor WA di Google Form, kan udah niat banget. Kenapa masih nggak convert nih? Kita cek lagi. Pertanyaan mereka adalah, gue nggak ngerti cara masang linknya. Pasang link di Instagram tuh maksudnya gimana ya? Dia nggak ngerti gitu kan, mati kan kita kan. Oke, kita analisa lagi. Akhirnya ketemu orang-orang insurance yang kalau kita kasih tahu, dia langsung pakai itu Tribelio. Ternyata jawabannya adalah agent insurance yang sudah content creator. Itu sangat mudah di-convert. Kalau yang bukan content creator, bahkan pertanyaannya mereka bukan Tribelio-nya. Mereka nanyanya apa? Ini mesti bikin konten tiap hari ya? Gitu pertanyaannya. Terus kalau saya harus bikin konten tiap hari, isinya apa ya? Itu pertanyaan mereka. Jadi kan mundur lagi saya, buset dah. Ini mas. Jadi intinya adalah saya jualan untuk anak kuliahan nih ceritanya nih. Target marketnya adalah anak SMA, jangan anak TK. Anak TK akan jadi SMA, tapi butuh waktu. Itu dia. Jadi siapa anak SMA-mu? Kalau Anda jualan barang kuliahan,
kampus, university, siapa anak SMA-mu. Jangan bilang semua orang butuh belajar dan butuh masuk university. Iya, tapi kalau anak TK itu 10 tahun lagi baru masuk kampus. Itu sih. Jadi memang benar-benar presisi siapa ikan yang mau Anda masukin ke kolam Anda yang hari ini dia butuh problemnya atau produknya. Gitu. Jadi biasanya kesalahan pebisnis untuk ngerti target marketnya siapa, ya? Gitu aja. Coba nih teman-teman yang ada di sini nih, suruh sebutin deh target marketnya siapa. Kan pasti jawabnya gini, target market saya ibu-ibu usia 25 sampai 35 tahun. Pertanyaan saya, itu sekampung banyak banget tuh. Kenapa nggak lu jualin aja? Di luar-luar rumah itu kan banyak banget tuh ibu-ibu yang kayak begitu. Kenapa nggak lu tawarin aja? Ya kan? Mereka nggak. Berarti profiling ya. Profiling. Nanti ada benang merahnya. Kira-kira kalau sampai deepnya itu mereka newsnya baca news apa, terus mereka join komunitas apa di Facebook, ya mereka itu anaknya sekolah di mana, kalau liburan itu kemana, boleh, gitu-gitu sampai. tapi harus ada satu benang merahnya. Itu profiling kayak gitu boleh sih, tapi benang merahnya apa nih ternyata nih? Masih bingung ya ini? Ada yang bilang nih masih bingung. Masih bingung, memang semua orang memang bingung. Nah, kayak semua orang nggak paham kok kayak beginian. Tapi bayangin gini nih, kalau Anda punya customer sekarang, cari benang merahnya, sehingga kalau misalkan ada, let's say ada 20 orang di depan Anda ini, yang mirip-mirip semua, yang kalau Anda tawarin 80% closing. Itu. Siapa mereka? Yang kalau produk Anda ini Anda jual, ini produk Anda ini ada produk Anda nih, cintanya gini ya. Kemudian ini kalau dijual sama orang, nah, orang kayak apa yang kalau ada 20 orang di depan Anda nih, Anda tawarin 80% harus closing. Orang kayak apa itu? Ya kan? Nah itu PR-nya. Kalau Anda nggak bisa jawab, Anda nggak bisa scale. Wah, ini kan masih pada bingung ya kok. Ini bakal diajarin nggak sih di kelas List Building Mastery offline-nya tanggal 15 Januari sama yang di Jakarta sama yang di Medan itu tanggal 20. Iya, kita langsung ngetes ke market nanti. Januari. Jadi kalau di kelas itu langsung praktek. Jadi ngomong apa yang audiens itu langsung respon gitu. Itu ngomong apa tuh? Itu dipraktekin tuh. Karena di kemarin tuh sampai saya challenge tuh di kelas kan. Waktu makan siang itu sudah harus launching landing page live. Kira-kira 3-4 jam kita cek berapa banyak kita lombain. Siapa yang paling banyak dapat hadiah di kelas. Wih, itu ada yang dapat 600 loh. Target marketnya udah clear banget tuh. Dapat 600 leads dalam waktu 4 jam di kelas doang. Nah, kayak gitu tuh. The key apa yang mereka butuh dan inginkan. Iya, tapi siapa merekanya ini loh, mesti clear banget. Hot button, ya istilahnya gini. Hot button di kepala mereka tuh apa sebenarnya? Jadi kalau Anda nyebutin, itu mereka closing. Gini, waktu saya jualan Tribelio page pertama, saya mikir gini, kita better daripada Linktree. Linktree kan cuma link tree gitu. Kita bisa desain, bisa opt-in, bisa ini sign up form dan sebagainya, bisa macam-macam. Kita ngomongnya adalah we are better than Linktree. Kita ngomongnya kayak gitu tuh. Nggak ada respon, men. Kayak orang nggak peduli gitu. Kok nggak dapat traction ya saya ya? Mikir lagi, kita ubah lagi, sampai akhirnya kita balik ke landing page. Sampai akhirnya kita balik ke list building. Nah, habis dari list building, kata-katanya apa? Akhirnya belakangan saya pakai apa? Mau nggak sih kamu bisa dapetin 10.000 kontak WA atau email target marketmu tertarget? Mau nggak bisa dapet itu lewat sosial media? Nah itu orang langsung kayak, interesting, gue tertarik loh, gimana caranya? Nah, ini menarik nih. Ini kan salah satu yang bakal pasti akan diekspos ya untuk kelas ya. Tapi boleh nggak sih share kisah suksesnya itu apa yang mereka lakukan sehingga dalam waktu berapa jam bisa dapat 10.000? Nggak bisa. Kalau dalam berapa jam 10.000 kayaknya nggak mungkin deh. Boleh ya? Oke, yang lebih realistis sampai 600 kemarin. Ada yang 100. Iya, kira-kira apa sih yang mereka lakukan? Atau nih ini kan banyak yang affiliate, ya banyak yang online seller. Apa sih yang bisa kita lakuin? Ya mungkin sedikit bocoran juga, mungkin nanti detailnya ada di di kelasnya. Kira-kira apa sih yang sudah pernah orang lakukan nih? Contoh testinya ya. Oke, simple. Saya kasih, dicatat ya teman-teman ya, dicatat ya. Satu, mereka tahu pasti target marketnya siapa yang tadi itu. Itu udah pasti lewat tuh, udah pasti tahu tuh.
Nah, untuk menggerakkan target market tadi masuk ke kolam kita, ini yang penting ya, masuknya kan. Maka orang akan tergerak itu cuma karena dua hal, yaitu pain dan gain. Mau apa dan menghindari apa. Oke, itu penting. Jadi kemarin ada ibu-ibu yang bener-bener dari nol banget, literally dari nol banget. Dia tuh cuma nulis, dapatkan 5 tips untuk bikin anak Anda nurut tanpa marah-marah. Powerful. Itu dalam waktu sejam dia dapat beberapa puluh. Remember, followernya bukan yang gede ya. Dia bener-bener yang followernya kecil sekali gitu. Nah, dia dapat beberapa puluh, dia panik habis itu. Dia datengin saya di belakang kelas. Dia nanya, Coach Denny, saya punya problem. Apa? Saya ada dapat 20-an database. Oke, terus kenapa problem? Bagus dong itu. Tapi 5 tipsnya saya belum punya, katanya gitu. Kan kacau banget. Iya. Gampang kok, tinggal disolatif mulutnya jadi. Atau kalau sekarang pakai ini aja, pakai chat GPT ya. Terus kan 5 tips untuk bikin anak-anak nurut tanpa marah-marah. Itu sih. Jadi Anda mesti tahu dulu nih, kalau Anda ngomong apa, orang itu datang. Jadi lupakan produknya dulu. Oke, lupakan produknya dulu. Fokus Anda adalah siapa target marketnya dan saya mau masukin dia ke kolam. That's it. Bukan mau jualan. Stop dulu. Nanti setelah acara ini selesai, follow Om Botak, ngomong jualan lagi nggak apa-apa. Hari ini kita ngomong list building dulu. Jam ini lah, kurang-kurang setengah jam lagi lah. List building dulu gitu. List buildingnya dulu ya, berarti gimana caranya kita bangun, kita kenali target market kita. Sampai sedetail-detailnya yang kita bisa, baru kita bisa menargetkan kira-kira mereka spend time di mana atau apa gitu. Setelah punya mau ngapain nih kok? Setelah atau punya gini, next step-nya. Aku tambahin ini. Kemarin tuh aku beberapa kali ngajar di properti, komunitas properti. Nah, orang properti itu orang-orang yang jualan banget. Istilahnya adalah kayak posting itu benar-benar kayak rumah, luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, kamar belakang dan sebagainya itu. Ya kan yang diposting itu. Saya bilang kalau semua agen properti posting itu, saya balik sekarang. Kita berhenti total. Kalian pernah beli rumah kan? Pernah. Yang dicari dari rumah itu apa sih sebenarnya? Decision untuk buy atau interested, oh rumah ini menarik ya, itu apa? Apakah karena jumlah kamarnya ada 4 terus kalian bilang rumah ini menarik? Enggak lah. Enggak. Satu, suasana, lingkungan. Ya, rumahnya bagus nggak? Lingkungannya enak nggak? Habis itu lingkungan termasuk kayak banjir nggak, deket jalan tol nggak, dan sebagainya, deket mall, deket apa, rumah sakit, sekolah gitu. Itu lingkungan. Rumahnya sendiri, suasananya, layoutnya, desainnya, itu. Kemudian pembayaran, seberapa fleksibel pembayarannya, dan sebagainya. Itu yang bikin orang suka, bukan jumlah rumah. Tapi bayangin aja, ketemu orang asing, yang ditawarkan adalah jumlah kamar, luas tanah, luas bangunan. Itu nggak menarik. Jumlah ini, watt listrik, itu nggak bikin orang tertarik. Nah, berarti adalah, pertama, kita mesti bikin konten yang bikin target market kita tertarik duluan. Jadi kayak, interesting nih, gitu. Nah, begitu interesting, dikasih yang tadi Om Botak bilang, CTA-nya apa? CTA itu call to action, teman-teman. Klik link di bio untuk apa, gitu. Itu namanya CTA. Setelah CTA, baru ditawarin yang tadi saya bilang tuh, mau nggak dapetin gain tanpa pain? Mau nggak turun 10 kilo tanpa diet? Gitu. Ya kan? Nah, itu. Kalau mau masukkan nama email dan nomor WA, kita dapetin dulu nih nama database-nya, semua itu kita dapetin dulu. Nama, email, nomor WA. Ya. Kemudian setelah kita pegang database-nya ini, next-nya apa nih? Kita mau jualan dong. Bukan cuma ada begini terus edukasi. Nggak perlu. Kita prospek, kita jualan. Kita bukan mau edukasi. Edukasi itu bukan ngajar, teman-teman. Tetapi edukasi itu meyakinkan mereka supaya beli. Jadi edukasinya jangan sampai salah. Saya dulu waktu ke mastermind di Amerika tuh, si Russell kan bilang, stop teaching, start selling. Jadi kayak begitu. Saya kan suka ngajar tuh ceritanya. Dia bilangnya begitu, stop teaching, start selling. Jadi ngajar sebenarnya adalah ngajar meyakinkan customer Anda untuk beli. Jadi email atau WA yang dikirimkan adalah untuk meyakinkan mereka untuk beli. Maka pertanyaannya dibalik lagi nih, mereka butuh apa sih supaya yakin untuk beli? Kalau Anda nggak tahu lagi, literally Anda nggak kenal market Anda. Makanya balik lagi, mesti kenal market lagi. Karena pertanyaannya nanti akan tajam kayak gitu. Mereka tuh butuh diyakinkan tuh pakai apa sebenarnya? Pakai testimonial kah? Bukti kah? Atau pakai apa? Supaya mereka mau beli. Terus kalau sudah diyakinkan tapi nggak mau beli,
itu nyangkutnya di mana tuh? Ada nggak objectionnya itu? Nah, objection itu nanti jadi konten. Sehingga yang baca konten, pelan-pelan objectionnya dipretelin. Ketika objectionnya akhirnya dipretelin, habis, mereka nggak punya penolakan lagi, habis penolakannya. Karena sudah terjawab semua di konten. Dan konten itu boleh diulang, teman-teman. Nggak ada masalah. Anda nggak bakal scroll kayak 100 post terakhir gitu. Nggak ada kayak begituan. Ya, mungkin ada lah ya, dari sekian ratus ribu orang satu ngelakuin kayak gitu, ya biarin aja. Most of the time, itu cuma scroll sebentar, udah pindah. Gitu. Jadi ngulangin konten, it's okay, tidak ada masalah. Gitu sih. Tangkap teman-teman. Wah, ini berarti nanti pas di kelas ini kan kelasnya full day ya? Yang di Jakarta 15 Januari full day jam 8. Iya, jam 8 ya? Jam 8 ya mulainya ya. 8 tuh mulai registrasi atau masuk ya? Aku lupa. Iya, mulai registrasi. Iya. Itu 5 lah ya. Nah, berarti ini seharian kita akan diajarin gimana caranya bangun kolam sama monetize kolam itu gimana, kurang lebih gitu. Jadi kalau bisa bayanginnya adalah mimpinya gini, mimpinya simpel teman-teman. Kalau Anda bisa dapetin 10.000 target market Anda di tangan Anda, jualannya kan enak ya. Iya, iya. Dan saya sendiri juga bakal ikut kok, tapi mantap. Ya tadi saya barusan lihat nih, teman-teman. Barusan lihat nih, emailnya masuk nih. Transaksi emailnya barusan masuk di saya. Kok bisa ikutan yang di Medan sih? Emang tinggalnya di Medan gitu? Makanya enggak, saya di Jakarta. Kok bisa ikutan yang di Medan? Jakarta. Nah, ini pertanyaan menarik kok. Kenapa saya mau ikut di Medan? Karena saya kan mau list building dari seminarnya juga. Oke. Jadi gini kok. Jadi gini. Saya kan juga buka kelas ya. Kelas saya juga lumayan premium. Nah, salah satu kolam ya, maksudnya kalau dibilang kolam, ya identitinya yang kita tahu sampai sekarang. Biasanya yang ikut kelas yang premium itu pernah ngambil kelas premium juga di trainer lain. Jadi saya sering ketemu, saya waktu ngobrol, kamu pernah ikut kelas apa aja? Nah, nama kode ini sering disebut. Jadi saya melihat, ya, saya melihat kalau misalnya audiens yang memang suka ngikut kelas premium itu sebenarnya ada satu niche khusus gitu. Dan itu buat saya gampang dijualin. Gampang kalau saya jual produk tuh ngikut. Nah, ini kan salah satu cara saya buat list building. Ikut kelasnya Kodeni. Kenapa di Medan? Karena di Medan kolam saya masih kecil, jadi kita harus memperluas kolam. Kurang lebih gitu. Jadi teman-teman yang di Medan atau di Sumatera dan dari Jakarta, ini loh teman-teman. Medan, ayo. Ya, ini. Saya juga barusan lihat, ternyata barusan masuk ini emailnya nih. LPM Workshop Early Bird Medan telah berhasil. Ada cerita botak. Ya. Jadi alasan saya itu sih, benar-benar saya pengen networking. Jadi ya menurut saya ya, teman-teman kalau ngikut acara atau kelas yang value-nya 100-200 ribu sama yang jutaan, dalam case ini 3,8 juta ya, menurut saya masih affordable banget. Karena kelas saya sendiri lebih mahal. jadi menurut saya affordable banget, yang diajar oleh trainer yang sudah ini udah belasan tahun ya kok ya. 15 tahun praktisi, yang saya rasa kalau bisa sampai 15 tahun track recordnya udah kelihatan, bukan cuma 1-2 tahun. Jadi saya sendiri tuh banyak belajar dari Kodeni lah. Maksudnya orang untuk bisa 1-2 tahun jalanin, menurut saya lebih mudah dibandingin udah 15 tahun dan masih konsisten. Jadi saya acungin jempol banget itu. Jadi itu value-nya pasti ada, yakin teman-teman. Jadi bukan cuma ilmu, tapi networking-nya, atau kalau buat saya bilang ya, saya bangun kolamnya di kelasnya Kodeni nanti. Ya, karena saya melihat ada kesamaan. Biasanya orang yang suka ikut kelas saya itu ini. Jadi last time saya ngikut kelasnya
Om Roy Sakti, saya jadi ngikut, saya bayar biasa. Habis itu waktu saya buka kelas ada salah satu temen yang kenal di sana ngikut kelas ya. Jadi saya bayar ikut kelas gratis. Ya mudah-mudahan. Ya, interesting sih. Nah, ini kalau kita ngomongin ini ya, kalau kita ngomongin era ya sekarang ya. Kemarin itu semua pada ngomongin content creator sebenarnya, ya kan? Creator ekonomi. Aku mau jadi content creator. Akhirnya banyak bermunculan social media management agency, bantuin orang posting konten, bantuin brand bikin konten dan sebagainya. Itu banyak banget. Nah, setelah banyak banget, akhirnya jadi saingan harga kan. Untuk social media management agency sekarang jadi murah-murah. Itu kalau di pasaran tuh ada yang jualan cuman kayak posting konten 30 hari 2 juta, 3 juta gitu, kayak murah itu banyak gitu. Nah, kalau sudah murah banyak berarti sudah mulai perang harga kayak begitu, berarti jumlah agensinya semakin banyak. Oke. Nah, terus kenapa, apa hubungannya? Hubungannya begini, hubungannya adalah setelah orang bikin konten, what next? Itu. Nah, artinya adalah setelah Anda bikin konten, Anda dapat follower. Setelah Anda dapat follower, kan kita pengen mengubah follower jadi customer. Nah, proses ini agensinya belum ada, or at least sangat sedikit. Jadi kalau Anda belajar ilmu ini, ilmunya sendiri aja itu Anda bisa pakai buat ngelamar kerja atau buka agensi bahkan. Tanyain orang deh. Lu punya bisnis, mau nggak follower sosial mediamu? Gue bantuin nih supaya follower bisa jadi customer, mau nggak? Lah kayak kalau Anda bisa membuktikan, udah langsung mau orang, udah langsung mau, nggak ada yang nggak mau. Tuh. Itu yang saya ajarin di List Building Mastery ya. Kelas saya namanya List Building Mastery itu. Tanggal 15 dan 28 Januari. Jadi 15 di Jakarta, 28 di Medan. Teman-teman kalau mau ketemu bareng saya ada di Medan. Iya. Di Medannya. Ya bukan di Jakarta. Nah, kalau yang tadi kelasnya mana Om? Oh, kelasnya List Building Mastery. Ya, jadi teman-teman joinnya pakai affiliate saya ya. Nanti saya DM ya. Teman-teman Botakers ya. Kalau mau ayolah kita joinnya pakai affiliate saya, nanti saya DM ya, karena saya belum masukin ke bio saya dia, tapi di DM aja. Apalagi kalau mau bisa mau ketemu di Medan, Botak langsung. Kita makan. Nah, kita makan. Harusnya balik modal sebalik-baliknya itu. Ya. Yang bikin di sini nggak banyak. Belum banyak yang tahu. Ya. Belum banyak yang tahu. Saya rasa yang belum banyak yang bisa tahu framework funnel-nya sih, menurut saya yang lebih sulit ya. Cara funneling-nya tuh gimana gitu kok? Karena misalnya Kodeni sendiri bisa bikin kelas ini kan juga salah satunya kan pakai funneling ya. Ya kan, mungkin dari konten dilariinnya kemana, mungkin ke email, dari email nanti mungkin habis itu baru ke kelas yang ini, nanti habis kelas ini funnelingnya kemana lagi, kan itu juga ada satu frameworknya ya. Itu menurut saya yang sulit, itu pikirin dari sini dibawa kemana gitu Niko. Iya. Yang salah satu yang pengen saya belajar sih. Bakal diajarin ini, bahkan aku akan tunjukin kayak begini nih, ntar nih. Ini teaser aja nih, sebentar ya. Nah nih, aku bikin kayak begini. Traktir kopi, agen asuransi, mau tahu cara dapat prospek dari online. Kemudian saya kasih ini Starbucks nih, yang signature coklat harga 64.000. Kemudian traktir kopi nih, di bawah ada tombol traktir kopi. Jadi kalau diklik traktir kopi akan muncul traktir kopi. Kemudian bayarnya ada 64.000 plus biaya layanan. Oke, ketika ini dibayar, maka yang terjadi adalah saya munculin thank you dari traktir kopi. Ini saya syuting di Starbucks beneran. Ya, jadi udah kita pulang, kita ngobrol-ngobrol di rumah. Bayangin ya, kayak gitu target saya adalah agent insurance. What happened teman-teman? Lihat nih. Traktir kopi Denny Santoso ini udah laku 500 orang.
64.000. Ya hitung aja berapa tuh. Nah itu adalah benar-benar target market yang Lumayan ya. tertarget gitu. Yang masuk ya agent insurance. Kalau nggak agent insurance nggak masuk dong. Literally agent insurance dan mereka willing untuk bayar 64.000 traktir saya kopi. 64.000 kali 500 itu berapa? 30 juta? Ya. Bukan 3 juta kan, 30 juta kan, ya 30 juta. Hanya dari situ doang. Nah itu belum upsell-nya, belum yang lain-lain tuh. Tapi saya pernah lihat landing page itu, saya pernah ngeklik, tapi karena saya bukan agent ya, saya nggak traktir ya kok ya. Cuma menurut saya perubahan terms dari klik beli kelas sama traktir kopi itu aja udah membuat saya mikir, oh ya murah juga ya. Ya kayak ngajak kok Denny, kok ketemuan yuk. Ya udah gue kalau saya ngajak saya beliin kopinya gitu ya. Ya cuma segitu jadi nggak berasa mahal. Sedangkan 64.000 kalau disuruh bayar beli kelas ini 64.000, gue mikir ngapain gue beli kelas ini 64.000? Gue nonton exactly. Gratis. Itu psikologis itu. Kan udah banyak ya. Iya. Itu dari perubahan term saja udah menarik. Apalagi itu berarti udah menyebutkan pain-nya mereka, terus gain-nya apa ya? Mungkin udah dapat. Ya, definitely aku tahu gain-nya itu adalah pengen dapetin prospek online. Itu gain yang dicari mereka banget. Nah itu, kalau tahu target marketnya apa, kemudian hot button-nya apa, ngedesain landing page itu nggak sampai 3 menit bahkan. Nanti di kelas diajarin tuh, nggak sampai 5 menit lah bikin landing page itu. Yang lebih challenging adalah sebenarnya pertanyaan siapa target marketmu. Nah itu lebih challenging. Oh ya, by the way, kalau nanti ikutan di kelas itu harus bawa laptop atau tab ya, karena langsung praktek, nggak ada bengong, langsung praktek, langsung lakuin, langsung nih loh dapat list segini banyak loh ternyata. Gitu. Menarik gas ya teman-teman ya. Karena menurut saya ini penting banget ya. Terutama teman-teman kita kan menghadapi 1 Januari ini ya, fee di marketplace itu naik ya. Teman tahu kalau yang di Shopee itu naik, kalau udah star seller sama ini dari 6,8 jadi 8,7 ya, hampir 2%. Tokopedia sendiri naik untuk kategori A ya, jadi 8,5 sekarang, naiknya kayak 2-3%. Jadi dengan hampir 9% ya, atau kalau misalnya biaya packing 10 lah ya biaya voucher dan lain-lain 10%, ini menjadikan berjualan itu semakin tinggi adminnya. Ya tentunya masih ada TikTok sekarang masih lebih murah ya, 1% plus 2.000, tapi kita nggak tahu TikTok itu sampai kapan bakar duit. Jadi menurut saya tetap kita harus siapin satu channel ya, website sendiri di mana kita kolamnya sama database itu kita bisa dapat, supaya kita bisa menggerakkan ini repeat order plus database kalau kita punya ya, kita nggak perlu iklan lagi untuk mendapatkan database ini gitu. Jadi teman-teman, menurut saya ini penting banget. Jadi momen untuk ikut kelasnya ya, saya sendiri juga pengen belajar, upgrade ilmu ya. Mumpung ini resolusi tahun baru nih ya, resolusi tahun baru teman-teman budgetin ya sedikit uang untuk investasi, dan saya yakin kalau dipraktekin ya list building ini pasti balik modal lah nih kode ini nih, mumpung ada orangnya di sini nih, bukan saya ngomong, saya belum ikut kelasnya nih, saya berharap balik modal. I think kalau misalkan Anda takut dengan harganya ya, harga yang kayak tadi ya, harganya 3,8 gitu, Anda salah fokus sebenarnya, potensinya Anda nggak kelihatan. 3,8 tuh super cheap, dan itu di bawah UMR loh, di bawah UMR 1 bulan loh. Kalau itu takut kebayar, ya Anda tidak layak jadi entrepreneur. Menjawab pertanyaan Om Botak tadi, Anda tahu saya punya buku kan, List Building Black Book sama Content Creator Black Book. Nah, ketika saya launching List Building Black Book, 1 bulan, 1 miliar. Kemudian ini, ketika saya launching, itu 1 bulan 800 jutaan lah, 800 lebih. Karena ini Desember banget saya jualan itu, ini launching itu 20 Desember tahun lalu. Jadi udah setahun ini. Nah, 1 bulan itu dapatnya 800 juta, lebih kecil karena memang ya pas Desember terus liburan dan sebagainya itu sih. Tapi kenapa saya bisa jualan 1 bulan langsung segitu? Alasannya simple, karena database saya itu gede. Jadi kalau tadi ada yang bilang kayak inilah asal lah ngomong doang dan sebagainya. Oke, saya biasa jawabnya gini. Saya akan jawab, Anda boleh komen kalau database Anda lebih besar daripada database saya. Nah ini
saya punya database target saya ada 276.000 yang bisa saya email gitu. Saya punya emailnya, saya punya nomor WA-nya semua, bisa saya kontakin satu-satu. Kalau ini saya ubah ke follower di Instagram, itu apa ya? Saya nggak bisa kontakin satu-satu gitu. Ada follower saya di Instagram 200 sekian ribu, 260 ribuan begitu. Nggak semuanya bisa saya kontak kan? Gimana caranya? Saya kontak, saya posting. Yang lihat kan tergantung algoritma. Kadang yang lihat itu cuma kayak 5.000 orang, kadang 10.000 orang, kadang bisa lebih tinggi, 270.000. Saya kemarin posting Reels itu, pas viral, 270.000 yang view gitu, bisa. Tapi kan benar-benar tergantung dari si algoritma. Nah kalau saya punya email, saya punya WA-nya, saya tinggal kontak mereka, WA plus bisa, email plus bisa. Kalau Anda bilang bahwa kayaknya nggak bisa laku deh, ya nggak usah bisnis kalau kayak gitu. Udah, Anda benar-benar pesimis. Kalau sudah punya database target market, tapi tetap nggak bisa jualan, something wrong with you. Jadi kalau benar, ya harusnya laku dong, omset Anda harusnya naik dong. Nah kalau 3,8, sekarang tinggal dipikir aja, barang Anda harganya berapa. Kalau Anda barangnya cuma 100 ribuan, ya harusnya Anda cuma jualan berapa tuh? 38 aja udah balik modal. Masa nggak bisa balikin modal sih? Sepesimis itu kah? Nggak mungkin kan sebenarnya kan? Gitu sih mindsetnya buat saya. Apalagi database-nya itu Tertarget dong, bukan random. Ya. Kalau random misalnya teman-teman kan sebenarnya bisa beli database ya. Ya kan ada orang-orang yang jual database dari sini. Tapi kalau memang database-nya itu nggak tertarget, ya teman-teman bingung mau jualan apa itu. Jadinya sampah nanti itu. Ya tapi kalau tertarget, ini bisa jadi uang banget ya. Karena saya sendiri bisa membuktikan ya, soalnya saya sendiri resellernya ini, bukunya Kodeni lumayan ya. Kayaknya udah berapa ya? Kayaknya udah ratusan sih jualnya kok. Ya, dari 2 Thank you. lumayan. Ya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih. Nah, kumpulin database banyak itu dari mana dan step-stepnya gimana, Pak? Oh, ini pertanyaan yang harus dijawab. Iya, harus dijawab di kelas. Intinya gini. Ketika Anda datang ke sebuah acara, apapun acaranya, Anda minta nomor WA kalau ketemu orang baru. Seru banget ya. Nanti kita lanjutin yuk, kita ngobrol, siapa tahu bisa jadi partner, jadi apapun, jadi vendor dan sebagainya. Kita minta nomor WA mereka ketika Anda datang di sebuah event. Nah, pertanyaan saya adalah, orang random yang ketemu di event, Anda mintain nomor WA, siapa tahu bisa jadi customer, partner, atau apapun itu. Siapa tahu. Tetapi orang-orang yang sudah follow Instagram Anda, udah follow udah suka sama konten Anda, kenapa nggak pernah Anda mintain email atau nomor WA? Mereka udah follow loh, mereka udah suka. Orang random aja Anda mintain kok, WA-mu berapa ya? Boleh minta ya? Random men. Tapi yang sudah follow itu ada 1.000, 2.000, 3.000 yang sudah follow. Kenapa nggak pernah dimintain? Why? So that's question. Padahal yang follow lebih banyak ketemunya daripada kita ketemu orang di event. Kita ketemu orang di event, kita ngomong sama berapa sih orang? 5, 10, mentok, udah. Eventnya 1.000 gitu, kita ngomong ya sama 5, sama 10, udah. Tapi kalau kita bikin konten sekali posting, kalau follower kita ada 5.000 misalkan, yang lihat kita berapa tuh? Bisa kadang-kadang bisa 100, bisa 200 kan? Nggak pernah kita mintain loh. Itu sih. Ya. Itu benar banget sih. Iya. Karena yang kita minta kartu namanya, kita minta WhatsApp-nya pas ketemuan, itu pun habis ketemuan udah nggak kita follow up. Ini kayak begini nih kartu nama nih, iya kan? Udah lupa. Kayak begini. Udah lupa. Ini udah nggak jadi follow up. Begitu saya ngambil lagi nih, ini orang ketemu di mana ya, terus siapa ya, udah lupa kita, nggak ada emosional. Tapi kalau teman-teman yang sering komen di Cerita Om Botak ya, kalau gue ketemu di event, gue kenal, lu yang ini yang sering komen ini ya, jadinya jadi gampang koneknya gitu. Karena banyak tuh yang dari ini kita ketemu di event, nah itu lebih enak gitu. Karena udah ada emosionalnya kita, udah sering kok DM-an lah istilahnya gitu. Jadi omset Anda akan naik ketika Anda pegang customer lebih banyak. Nah, saya kan bisnis sudah dari tahun 99 teman-teman. Produk udah ganti bolak-balik.
Yang saya tahu adalah, yang dari pengalaman saya adalah, ketika saya pegang orangnya, maka produknya gampang. Saya pegang orangnya nih, produknya gampang. Lu butuh apa, gua cariin. Intinya begitu. Oke. Tetapi kalau dibalik, Anda pegang produknya, maka Anda bingung tuh. Produk mati saya kok banyak ya, stok mati saya kok banyak ya, orangnya mana? Anda nyari lagi orangnya mana. Berarti jualan tuh harus dibalik dong. Bukan barang dulu, habis itu baru kita pikirin mau jualan ke siapa, tapi siapa dulu baru kita karena pikirin barangnya tepat. Anda sebenarnya ketika dalam proses jualan ya, saya reframe teman-teman. Ketika Anda proses jualan, sebenarnya Anda nyari duit kan? Anda mau mendapatkan uang, bukan mau mendapatkan barang. Nangkep kan? Jadi Anda mau menerima uang, bukan menerima barang. Nah, yang punya uang itu loh siapa gitu kan ceritanya. Itu yang Anda cari, orangnya mana, yang memiliki uang yang akan disetorkan ke Anda, yang mereka willing untuk buka dompetnya dikasih ke Anda tuh, itu orang kan, itu orangnya mana, itu yang mesti dicari. Bukan produk, karena produk gampang. Marketplace itu produk banyak, mau dropship, mau reseller, mau apapun gampang. Mau affiliate sekarang gampang, produk. Jadi kalau Anda bilang nggak punya produk, mindset men. Jika mindsetnya dibuang dulu, nggak mungkin nggak punya produk. Saya akan tanya balik kalau Anda bilang nggak punya produk, emang lu nyari produk apa? Yang nggak ada di muka bumi gitu ceritanya. Nggak mungkin nggak ada produk yang bagus. Jadi kamu bilang marketplace sekian juta produk tuh jelek semua gitu, ya kan? Jadi itu mindset sih menurut saya. Jadi literally Anda mesti ubah mindsetnya. Biasanya kalau di kelas saya di awal itu memang challenging banget, karena mereka pertanyaannya selalu gini, Dan, bisa nggak sih list building ini buat bisnis saya, bisnis A, bisnis B, bisnis C, bisnis D? Maka pertanyaan saya adalah, lu mau ngumpulin list building, list tuh orang, lu mau ngumpulin siapa, orangnya tuh siapa, nggak peduli bisnisnya. Karena list saya kayak tadi, saya mau jualan suplemen laku, saya jualan properti laku, saya jualan buku laku, tinggal ceritanya aja kan. Saya punya properti bareng Bong Chandra 2014, saya jualan sekian M gitu, laku gitu, tergantung ceritanya. Jadi list building itu kita ngumpulin ikan di kolam, target market lah, yang sering bilang ikan di kolam patung gitu. Kalau saya bilangnya ngumpulin target market lah. Nah, target market sama kita di-build hubungannya supaya apa? Supaya trust mereka naik. Nah, supaya trust naik, apa yang harus dikasih, itu konten apa yang harus dikasih supaya trustnya naik. Setelah trust naik, selesai. Kenapa orang endorse artis atau selebgram? Karena Anda pinjem trustnya dia sebenarnya. Iya kan? Ketika Anda mengendorse seorang selebgram, itu Anda pinjam trustnya dia. Nah, ketika Anda list building, Anda nge-build your own trust ke audiens Anda pelan-pelan. Jadi sisihkan duit sedikit, jangan semuanya dibuat endorse iklan sama endorse iklan di marketplace sama endorse di selebgram. Sisihkan duit sedikit lah, sedikit aja. Buat ngiklan juga di sosial media untuk mengajak target market yang tepat masuk ke list Anda. Karena returnnya akan lebih besar itu. Endorse tuh paling kecil returnnya sebenarnya. Selesai kan, iklan sekali, selebgram dibayar 10 juta, ada yang 200 juta, ada 300 juta sekali, omsetnya berapa? Returnnya minus mostly sih, kebanyakan, nggak semua, tapi mostly minus sih. Habis itu udah, Anda nggak bisa minta dia posting kedua, posting ketiga, ya bayar lagi gitu. Mostly returnnya minus. Nah, kalau iklan di marketplace masih plus, tapi jalan terus tuh duitnya jalan terus supaya muncul. Nah, kalau Anda sudah build list, ini returnnya paling gede. Karena ngiklannya sekali, habis itu broadcastnya murah sekali, broadcast iklan itu, broadcast di WA atau di email itu murah sekali. Berapa sih kok pakai Tribelio sekarang di untuk WhatsApp, broadcast di WhatsApp? Itu untuk unlimited, cuma bayar 200.000 sebulan. Itu udah termasuk bisa di-upgrade di paketan? Iya, itu cuma 200.000 itu bisa broadcast WA and unlimited gitu. Jadi unlimited kontaknya ya, mau punya 100 kontak, mau punya 1000, mau punya 10.000, ya 200 itu. Ya murah banget kan. Nanti yang broadcast dari nomor WhatsApp masing-masing bukan Tribelio. Oh, ada kemungkinan? Oh, semua kemungkinan pasti ada. Kita ngomong sama WA kan soalnya kan ya. Jadi benar-benar ya semua kemungkinan pasti ada. Kalau Anda nggak mau kena blok, Anda pakai official. Kalau pakai official harganya Rp550 per nomor yang di broadcast. Langsung di band ya nggak apa-apa sih, beli nomor lebih murah. Tapi saya dengar kalau misalnya mau broadcast gitu,
Bener nggak sih lebih bagus pakai akun yang WhatsApp biasa dibanding WhatsApp bisnis? Sama aja ya. Testing kita kemarin sih sama aja ya. Kemungkinan di Sama aja sih. Yang menjadi pemikiran ini aja sih. Gini, supaya tidak gampang di-ban sebenarnya. Jangan promosi panjang. Satu, jangan promosi panjang. Kedua, lakukan broadcast setelah user trigger. Sebenarnya, user trigger tuh gini. User baru beli, user baru memasukkan nama dan email, itu boleh di-broadcast. Tapi kalau sudah 4 bulan nggak ada apa-apa, tiba-tiba dapatkan promo produk ini, itu biasanya kena ban. Gitu. Kena ban itu karena usernya report and block. Karena kalau di email orang tahu unsubscribe, ada tulisan itu kalau tidak mau menerima email. Tapi di WA nggak ada tulisan unsubscribe kalau mau berhenti menerima WA ini, nggak ada. Jadi orang taunya apa? Tombolnya langsung muncul kan di bawah report, block, accept. Ya. Memang langsung dikasih itu ya. Orang yang kayak, aku nggak mau terima lagi. Dia nggak suka, bukan nggak suka Amanda, dia cuma bilang aku nggak mau terima lagi. Di blok aja, itu udah membuat kita bisa kena ban kalau jumlah yang ngelakuin itu banyak. Makanya jangan jualan. Kalau saran saya adalah initiate conversation, ngobrol dulu. Kamu kan barusan download ebook saya tuh, udah dapat belum sih? Kalau belum, saya kirimin lagi. Masa mau di ban? Itu kan baik banget ya. Nah, nanti setelah dia chatting, enggak kok sudah dapat kok, aman kok. Kita nanya, ngobrol. WA itu conversational. Berarti sekarang dengan adanya broadcast WA lebih bagus dibandingkan dengan... Enggak. Ada orang-orang yang kita tahu ya, chief kita, itu malah mereka lebih suka pakai email. Karena apa? Pakai email itu orangnya udah middle class ke atas, itu satu. Profesional itu mau buka email. Freelancer gitu coba, pasti buka email. Karena job-jobnya masuknya dari email semua. Jadi orang-orang yang pakai email itu adalah orang-orang yang relatively lebih punya duit, lebih profesional, kayak gitu. Jadi tergantung niche-nya. Tergantung niche-nya banget. Kalau targetnya emak-emak ibu rumah tangga, mungkin WA lebih cocok. Nah, nanti kita ajarin juga tuh di kelas tuh. Gimana caranya dari sosial media, kita bangun kolamnya kolam WA. WA group, WA communities. Nah, kita ajarin juga tuh. Bisa pakai Tribelio juga. Oke. Mantap. Nah, terakhir nih, ya, saya rasa ini pasti banyak yang ini. Apa saat ini harus punya bisnis untuk bisa ngikut workshop list building mastery ini nih? By the way, teman-teman kalau mau ikut DM saya ya. DM saya nih. Nih, apakah udah harus punya bisnisnya atau memang yang buat profesional yang masih kerja belum tahu mau jualan apa? Bisa ngikut. Jadi jawaban saya adalah bisa ngikut. Karena apa? Kita tuh mengumpulin orang sebenarnya. Kita mengumpulin orang. Nah, sebentar. Saya bukain ini aja list. Bentar ya. Wikipedia. Bentar. List. Nih, saya kasih lihat nih teman-teman. Kalau Anda cari di Wikipedia itu namanya ada ini nih, Wikipedia list of hobbies. Ini contoh nih, kayak begini nih. Ya. Kemudian ini list of hobbies, kalau saya klik, ini ada kayak banyak banget nih, loh, ada banyak banget hobi orang-orang. Ada nail art, ada apalah dan sebagainya nih, ada engineering, ada memory training, ada meditation, ada mechanics, ada maze, ada messaging, manga dan sebagainya. Ini banyak banget nih jumlahnya, loh, ya kan? Bayangin aja, kalau Anda punya list satu, ini misalkan nih, airsoft gun gitu, misalkan ada mana tadi? Airsoft gun misalkan, nah ini airsoft gun ini. Misalnya nih, Anda punya email list 10.000 orang yang suka airsoft gun, udah merem kan jualannya kan? Mau jualan airsoft gun, mau jualan bajunya, semuanya, pelurunya, kan bisa tuh. Airsoft gun boleh nggak diiklanin di Facebook? Kayaknya nggak boleh. Kalau Anda punya listnya, orangnya, Anda nggak perlu lagi, Anda tinggal email mereka, selesai. Nah, butuh punya bisnis nggak untuk bisa mengumpulkan orang kayak begini? Kan nggak ada hubungannya ya. Kita mau ngumpulin orang kok, nggak ada hubungannya sama bisnismu. Ini ada amusement park visiting. Nah, di tempat saya di Tribelio ada orang-orang yang ngebahas tentang mileage. Gimana cara terbang pakai mileage-nya kartu kredit dan bisa naik first class gitu-gitu. Nah, ya, jadi nggak perlu punya bisnis, perlu nggak? Nggak ada hubungannya, nggak perlu. Karena Anda tinggal milih satu yang Anda suka, kita ajarin caranya untuk bikin listnya. Setelah itu Anda tinggal cari barang-barangnya di marketplace. Nah, di sini kan ada Om Botak tuh buat riset marketplace dan sebagainya, barang mana yang laku dan sebagainya. Udah, cuman Anda jualannya masukin ke list Anda. Bayangin, kalau Anda sudah punya airsoft gun, Anda edukasi, ini mesti pakai kacamatanya nih, biar aman nih, kacamatanya buat tembak-tembakan ya, helmnya, baju tentaranya, semuanya. Tiba-tiba laku kenceng.
Tapi kalau Anda pakai marketplace doang, ya Anda tergantung orangnya mau beli apa kan. Anda nggak bisa nyuruh, sebaiknya beli ini kan nggak bisa. Omset naik nggak? Naik lah. Kalau sudah berhasil, satu udah berhasil kayak begini, kenapa nggak bikin yang kedua? Habis airsoft gun, apalagi, kan banyak itu. Jualan kucing, udah berhasil. Kenapa nggak jualan anjing, kelinci, hamster gitu, ya, dan seterusnya. Jadi panjang. Ya, berarti asal tahu target market kita itu siapa, mereka ngumpulnya di mana, kita kumpulin database-nya, tinggal dijual produk yang sesuai jualan aja. Produk, gitu ya. Om Botak udah ngajarin tuh bisa ini kan ya, bisa dropship juga bisa kan kemarin ya, dropship bisa, reseller bisa gitu kan? Bisa. Memang sekarang semuanya bisa. Bahkan banyak banget tuh teman-teman yang nggak pernah lihat barangnya, tapi jualannya omsetnya udah miliaran, tapi nggak pernah lihat barang aslinya kayak gimana, juga banyak. Ya, maksudnya memungkinkan banget lah di zaman sekarang. Ya, teman-teman kalau mau ikut kelas ya untuk workshop list building ini bakal dibahas lebih dalam ya. Tinggal DM saya aja ya. Kenapa DM saya? Supaya saya dapat link affiliate-nya, teman-teman ya. Ya, jadi tolong DM saya aja ya. Sekalian kalau belum follow cerita Om Botak teman-teman dan saya dari Santoso juga. Link aja. Ada pertanyaan nggak? Ya, dan teman-teman kalau mau ada pertanyaan? Ada ya? Ada pertanyaan, bentar. Ada pertanyaan, nggak ada. Yang di bubble nggak ada. Teman-teman yang mau ketemu saya boleh join di Medan. Nanti kita ngobrol harian sambil kelas di sana ya. Oke. Nah, boleh nih 1-2 pertanyaan kalau teman-teman yang masih mau nanya ya. Tadi yang untuk step-stepnya udah ya, orang Indo rajin buka email tiap hari berapa banyak ya? Banyak kok. Tapi gini lah, pikirin target market Anda tuh seperti apa, karena Anda bisa pakai email, bisa pakai WA. Jadi nggak harus email melulu, tapi bisa email, bisa WA. Nah, nanti saya jelasin tuh di kelas tuh bedanya apa. Kalau industri F&B misalnya, itu bedanya apa, enaknya pakai WA atau pakai email gitu ya, macam-macam sih. Ya, oke. Kalau gitu kita akan tutup IG live kita pada malam hari ini. Thank you Bu Denny. Thank you bro. Sharing soal list building. Menarik banget, terutama karena saya juga udah pernah baca bukunya ya, list building mastery yang dari list building black book ya bukunya, dan itu menarik banget ya karena content creator juga menarik ya. Buku yang kedua, teman-teman wajib follow ya dan ikut kelasnya offline. Kenapa offline? Walaupun saya udah pernah baca, udah pernah nonton YouTube-nya, karena menurut saya kalau offline itu beda, pasti beda. Yang tadinya nangkepnya dari buku cuma 10%, mungkin offline tuh minimal bisa 50 lah ya. Jadi vibes-nya tuh beda. Jadi saya pengen banget ikut, makanya saya udah ngikutin di Medan. Kalau teman-teman mau join, tinggal DM saya aja, nanti saya kasih linknya. Oke. Thank you banget buat teman-teman yang udah join. Semoga sharingnya bermanfaat malam hari ini. See you on the next IG Live. Selamat beristirahat. Selamat malam. Thank you semuanya. Bye. Kabar gembira Botakers, kita akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya adalah 2 jam free bedah toko untuk Botakers. Dan nanti setelah kita menyentuh 30.000, kita akan ada live untuk giveaway-nya. Intinya, 1 Botakers yang beruntung nanti akan dapat free mentoring dari Om Botak one-on-one selama 2 jam. Thank you.